Dengan penuh sukacita, lingkungan Yakobus Rasul, Stasi Santo Yosef Freina Demets Malasilen, Paroki Santo Arnoldus Jansen Malanu Sorong, merayakan hari ulang tahun, HUT, kelima pada Jumat, 25 Juli 2025. Perayaan meriah ini diawali dengan misa syukur yang dipimpin oleh Pastor Rekan, Pater Crispianus Pandalewa, SVD. Dalam suasana penuh kehidmatan, umat bersatu dalam doa dan pujian. Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Paroki, Bapak Yosef Narahawarin, dan wakilnya, Bapak Nixon Kabalesi. Hadir pula Ketua Dewan Stasi, Bapak Obed Siep, para ketua kelompok kategorial, serta umat Katolik dari berbagai lingkungan. Kehadiran mereka mencerminkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat. Selain perayaan Ekaristi, acara dimeriahkan dengan pentas seni anak-anak sekolah minggu, yang menambah keceriaan dan kebanggaan tersendiri bagi para orang tua dan umat yang hadir. Dalam sambutannya, Ketua Lingkungan Yakobus Rasul, Bapak Jeremias Peti, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan 5 tahun ini. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Berkat kerjasama dan kekompakan seluruh umat, kita bisa sampai di titik ini. Semoga ke depan, kita semakin solid dalam pelayanan dan iman, ujarnya. Selama 3 tahun kepemimpinan saya, jumlah umat di Santo Yakobus Rasul selama 5 tahun ini, 31 kakak, 118 orang. Tepang dulu, itu banyak. Itu dari yang tua sampai yang kecil-kecil. Ada lagi yang masih mau muncul. Saya bilang tambah saja bikin banyak-banyak. Pokoknya kalau bisa produksi banyak-banyak. Supaya konsultasi juga bisa banyak orang. Begitu. Begitu Pak Ketua Dewan. Dalam homilinya, Pater Crispianus Pandalewa, SVD, menekankan pentingnya pralingkungan sebagai basis pelayanan gereja. Ia mengajak umat meneladani semangat Santo Yakobus Rasul, yang dikenal sebagai murid yang setia dan berani. Lingkungan adalah keluarga kecil kita di gereja. Disinilah kita saling menguatkan dan bertumbuh dalam iman. Jadikanlah lingkungan ini sebagai tempat berbagi kasih dan menjadi berkat bagi sesama, pesannya. Kita bersukacita dan bergembira atas penyertaan Tuhan sepanjang 5 tahun lingkungan. Jadi, bertahan selama 5 tahun juga adalah sebuah penyertaan Tuhan, sehingga mereka hari ini tampil beda dengan baju seragam yang baru. Pater juga dapat. Terima kasih sudah ingat Pater. Yang juga disertai dengan senyuman yang menawan. Boleh lihat di depan baliho itu. Ya. Lihat satu-satu. Yang tidak senyum itu berarti dia tidak gembira. Tapi ini muka senyum semua. Ya. Karena kasih Tuhan menyertai lingkungan kita. Pater masih ingat ketika studi ada satu dosen yang berkata bahwa bagian atau unit terkecil dalam gereja Katolik itu adalah lingkungan, atau di tempat lain komunitas umat basis, disebut Kombas atau KOB. Kalau di Kuskupan kita itu lingkungan. Itu adalah tempat gereja bertumbuh, berubah, dan berbuah. Karena gereja secara komunal itu besar dan itu hidup dalam ibadah dan perayaan liturgi, ekaristi. Hanya dalam lingkungan, setelah orang ibadah lingkungan itu, mereka masih duduk bersama, mereka masih sharing, mereka masih diskusi, masih bercerita tentang hal-hal yang baik atau tidak baik demi itu, perubahan demi buah baru. Ya. Jadi kalau lihat sore ini, tenda ini kasih kala pesta orang nikah, itu adalah hasil diskusi di lingkungan. Itu adalah hasil perubahan dari dalam lingkungan. Dan juga bukan hanya tampilan lahiriah atau perayaan selebrasi pesta seperti ini, tapi dalam lingkungan juga umat beriman saling membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan, dan merenungkannya serta melihat peluang-peluang sabda itu
untuk membangun diri mereka. Jadi hanya di lewat lingkungan itu kita berkumpul untuk saling membagi firman dan melihat firman itu bagaimana harus dibuat. Ketika ada umat lingkungan yang sakit, kita berpikir untuk lekas bantu. Ketika ada umat lingkungan yang ditimpa bencana, kita langsung berpikir bagaimana ini. Kalau ada kedukaan, kita berpikir bagaimana bantu. Kalau ada umat yang sedang mengalami masalah atau problem, kita duduk bersama, berombuk, dan mulai mencari jalan tengah atau jalan terbaik, supaya semua umat dirasa dilayani, bukan dalam hal liturgi atau ibadah saja, tapi dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Perayaan ditutup dengan pemotongan kue ulang tahun dan ramah tamah, diiringi lagu-lagu rohani yang menambah hangatnya suasana. HUT kelima lingkungan Yakobus Rasul bukan sekadar perayaan, tetapi menjadi momentum berharga untuk mempererat tali persaudaraan dan memupuk semangat pelayanan di tengah umat Katolik di Kota Sorong. Mengapa mereka punya tugas lebih berat? Karena mereka adalah perpanjangan tangan kami, Dewan Paroki dan Pastor Paroki di lingkungan. Mereka bekerja setiap hari, bukan seperti kami yang ketua-ketua Dewan Paroki atau Dewan Stasi. Maka umat harus memberikan dukungan kepada mereka. Jangan ada kesalahan sedikit ketua lingkungan, kita uber-uber. Jangan. Kita harus memberikan semangat kepada ketua lingkungan supaya dia bekerja untuk melayani. Bapak Ibu, ingat di sini ada tema melayani Tuhan dengan setia. Tuhan tidak memanggil yang sempurna, tetapi Dia akan menyempurnakan mereka yang mau melayani. Maka Bapak Ibu yang sudah siap untuk memberikan pelayanan, percaya Tuhan selalu akan menjaga, menyertai dan membimbing Anda semua. Ketidakmampuan kita dalam memberikan pelayanan kepada Tuhan dan sesama, Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Itu harus kita yakini. Terima kasih. Yang penting Dewan Paroki semua lengkap turun ya. Kami umat di bawah stasi ini atau lingkungan ya kami bangga. Itu saja. Terus pesan-kesan ya sesuai dengan semangat dengan begitu luar biasa. Kakak tadi Pak Ketua Lingkungan sampaikan 31 kakak ya, 31 kakak. Tadi ada bincang-bincang Ketua Dewan Paroki tadi. Bapak, lingkungan ini gunanya besar sekali ya, dari depan sampai di belakang sini. Pertanyaan itu membuat kita, oh ini sepertinya kita harus mekarkan ini, karena memang wilayah besar, dari depan datang ke belakang sini, dari belakang ke depan itu sangat jauh. Tim Komsos Arnoldus Jansen Malang melaporkan.